Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Anosya Bahtera dengan NIM 19023100. Saya berasal dari jurusan Sendra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, selaku dosen pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar supervisi pendidikan di sekolah. Nah, kita mulai dari kata supervisi. Supervisi terbagi dari dua kata, yaitu super dan vision. Super itu berarti segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Sedangkan vision yaitu pandangan yang jauh ke depan, artinya selangkah lebih maju. Visinya untuk menelaah, menganalisis, dan melakukan. Jadi bisa kita simpulkan, supervisi adalah suatu proses usaha yang tujuannya adalah untuk menstimulasi, melakukan koordinasi, melakukan pembimbingan secara berkala terhadap pertumbuhan dan perkembangan para guru yang ada di sekolah, baik sifatnya individual maupun secara berkelompok, agar para guru lebih mengerti dan paham serta lebih efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi-fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan dari supervisi pendidikan sekolah ini. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, serta meningkatkan kemampuan mengajar guru di sekolah. Menurut beberapa pakar, salah satu sasaran terkait supervisi ini adalah yang pertama, mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Selanjutnya, kita masuk kepada prinsip-prinsip yang ada pada supervisi pendidikan di sekolah. Di antaranya, beberapa ahli mengatakan ada 4 prinsip utama pada supervisi pendidikan di sekolah. Yang pertama, prinsip ilmiah. Yang kedua, ada prinsip demokratis. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Yang keempat, prinsip konstruktif dan prinsip kreatif. Selain dari prinsip utama tersebut, beberapa ahli juga menambahkan ada 4 prinsip tambahan. Yang pertama yaitu prinsip progresif, yang kedua prinsip inovatif, yang ketiga prinsip reflektif, dan yang keempat prinsip negatif. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian fungsi dari kegiatan supervisi pendidikan di sekolah. Di sini terdapat 8 fungsi dari supervisi itu sendiri, yaitu yang pertama, mengkoordinasi semua usaha di sekolah. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas berbagai pengalaman yang dimiliki oleh guru-guru di sekolah. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Yang kelima, memberikan berbagai fasilitas yang ada di sekolah. Yang keenam,
menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota, staf, atau guru yang ada di sekolah. Serta yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi satu sama lain yang ada di sekolah. Nah, 8 fungsi ini disebut sebagai dasar dalam proses kegiatan supervisi. Mengapa demikian? Karena selebar-lebarnya atau seluas-luasnya dampak dan layanan ini diberikan untuk kemaslahatan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, apa sih peranan dari supervisi pendidikan? Bagaimana peranannya di sekolah? Sebelum itu, kita harus tahu dulu. Orang yang melakukan kegiatan supervisi ini disebut dengan supervisor. Supervisor ini dapat berperan sebagai koordinator, pemimpin kelompok, evaluator pembelajaran di sekolah, termasuk berperan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan supervisi ini dari pencatatan melalui instrumen tadi, sehingga bisa diketahui sampai di mana kegiatan itu dan sampai mana tingkat keberhasilannya. Ada yang masih dilakukan, apa saja yang mesti dilakukan, apa saja solusinya, apa cara yang tepat, apa teknik yang dilakukan, serta supervisor juga bertindak sebagai konsultan di sekolah. Nah, sasaran atau objek dari supervisi pendidikan ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu memperbaiki proses pengajaran yang ada di sekolah. Yang kedua, mengembangkan kurikulum yang ada di sekolah. Yang ketiga, pengembangan staf atau guru yang mengajar di sekolah. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.